Selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bertemu, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk renungan kita pada saat ini. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk hidup kami. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mohon Tuhan bersabda lewat firman kepada kami masing-masing, agar firman-Mu menuntun kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap pekerjaan kami, agar kami boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang kekasih, firman Tuhan renungan bagi kita pagi hari ini dari kitab Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku yang kekasih, setelah umat Israel kembali dari Babel, masuk ke tanah mereka kembali, Israel memasuki babak baru lagi, di mana mereka kembali membangun rumahnya, juga membangun rumah untuk Tuhan. Tapi mereka lebih fokus pada rumahnya. Rumah Tuhan seakan-akan dinomorduakan mereka. Zakaria tampil mengingatkan mereka ketika mereka membangun rumahnya, agar tidak lupa membangun rumah Tuhan. Kenapa? Karena dengan kehadiran Tuhan, itulah permulaan masa baru untuk mereka, untuk hidup lebih baik. Agar mereka tidak seperti nenek moyang mereka sebelumnya, yang hanya membangun rumahnya, lupa membangun rumah untuk Tuhan. Dia mohonkan kepada mereka, tidak seperti nenek moyang mereka. Zakaria menyampaikan rencana Tuhan untuk selalu beribadah di rumah Tuhan dan menaati apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu, saudaraku, dalam kitab Perjanjian Lama, mereka menantikan Mesias, yakni yang diurapi. Gambaran tentang Mesias inilah yang diutarakan oleh Nabi Zakaria yang menjadi teks kita pada saat ini. Gambaran tentang Mesias yang akan datang, yang memerintah dengan adil, bahkan disebut adil dan jaya. Ia datang lemah lembut, mengendarai seekor keledai, bukan kuda, karena kuda adalah lambang untuk berperang. Bahkan seekor keledai beban yang mudah. Betapapun ia datang dengan lemah lembut, ia berkuasa, saudaraku. Ia bagaikan raja yang berkuasa, namun disebut ia adalah raja damai. Segala perang akan dilenyapkan. Damai sejahtera menjadi isi pemberitaannya. Kekuasaannya disebut dari laut ke laut, dari Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku yang kekasih, sungguh luar biasa yang akan terjadi. Kehadiran Mesias yang digambarkan oleh Nabi Zakaria ini. Dan hal ini bisa kita temui dalam kitab Perjanjian Baru, di mana penulis kitab Injil, baik Markus, Lukas, dan Matius, menggambarkan tentang hal ini
Dalam Matius pasal 21 ayat 4 dikatakan, hal ini terjadi supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi. Apakah yang terjadi pada Matius 21 ayat 4? Yakni ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem. Di sana Yesus masuk ke Yerusalem disambut oleh orang banyak dengan mengambil daun palem, meletakkan pakaiannya, berkata, Hosianna, Hosianna. Bukan hanya itu saudaraku, mereka bersorak-sorai. Penduduk Yerusalem bersorak-sorai. Karena apa? Yang dikatakan Tuhan dalam kitab nabi-nabi telah terjadi pada masa itu. Artinya adalah firman Tuhan pada masa lalu tetap, pada masa kini tetap, dan pada masa datang akan tetap. Sebentar kita akan merayakan Natal. Sakaria 9 ayat 9 sampai 10 ini akan kita dengar mungkin lewat liturgi, mungkin lewat khotbah saat ibadah Natal atau minggu-minggu Advent. Marilah kita, saudaraku yang kasih, bersama-sama pada saat ini menyambut Yesus, tidak saja dengan hiasan, dengan pohon terang, dengan hidangan, tapi marilah kita menyambut dalam hati kita masing-masing. Marilah kita membuka hati kita terhadap orang lain, karena itulah tanda kita bersuka cita. Itulah tanda bahwa Yesus ada dalam hati kita. Ketika Yesus datang, pintu hati harus terbuka. Ketika Natal ada dalam diri kita, Yesus lahir dalam diri kita, pintu hati kita juga harus terbuka terhadap orang lain. Dengan demikian, kita akan bersama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Bersorak-soraklah, Putri Sion, Rajamu datang kepadamu. Kita bersyukur Tuhan datang bukan kepada siapa-siapa, tapi kepadamu, kepada saudara dan saya. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menyapa kami, agar kami menyambut Engkau dalam hati kami masing-masing. Kami membuka diri Tuhan, agar Engkau masuk dalam diri kami. Dengan demikian, kami akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah sukacita yang dari Tuhan tetap berada dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Tuntun kami dalam perjalanan kami agar firman yang kami dengar selalu berkumandang dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.